Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya, selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana penggunaan aplikasi eViews untuk analisis data, khususnya untuk analisis data statistik deskriptif, analisis data korelasi, dan juga regresi. Nah, di mana untuk aplikasi eViews ini sendiri merupakan aplikasi atau perangkat lunak berbasis Windows yang banyak digunakan untuk analisis statistik, khususnya dalam komputasi ekonometrika jenis runtun waktu atau time series, di mana program ini tuh dikembangkan oleh perusahaan kuantitatif Microsoftware atau QMS pada tahun 1994. Nah, pada tahun 2007, perusahaan tersebut merilis versi 6 dari eViews, di mana nama eViews ini sendiri merupakan singkatan dari Econometrics Views, yang mencerminkan bahwa fokus aplikasi ini itu lebih pada alat perhitungan ekonometrika seperti regresi linear, regresi data, panel, dan berbagai jenis regresi berbasis runtun waktu lainnya. Adapun untuk step-stepnya nanti kita akan mencoba untuk mulai dari membuat work file, terus juga import data, terus juga dilanjut dengan analisis statistik deskriptif, juga analisis korelasi, dan juga regresi. Nah, dalam analisis data dengan menggunakan eViews, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu membuat suatu work file, di mana work file ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasukkan dan menyimpan data, membuat suatu data baru, serta untuk menyimpan hasil analisis yang dilakukan. Nah, untuk stepnya, yaitu yang pertama kita bisa klik File, New, dan juga Work File. Nah, setelah muncul work file create ini mungkin aku jelasin dulu satu-satu di mana untuk work file structure type-nya ini itu tergantung dengan data yang ingin kita analisis. Di mana kalau data yang ingin kita analisis itu berupa cross section itu bisa pilih unstructured atau undate. Dimana kalau semisal kita mempunyai data berupa data time series, maka kita bisa memilih date, regular, frequency. Dan apabila kita memiliki data gabungan dari kedua hal tersebut, yaitu cross section dan juga time series, maka bisa memilih balance panel atau untuk analisis data panel. Nah, berhubung data yang akan dianalisis kali ini yaitu berupa data panel, maka untuk opsi yang dipilih yaitu yang ketiga, balance panel. Untuk frekuensinya itu udah betul annual, dan untuk start date dan juga end date-nya itu disesuaikan dengan data yang ingin dianalisis. Nah, di mana untuk data yang dianalisis sendiri di sini sudah disiapkan dari mulai tahun 1935 sampai dengan 1954. Nah, bisa diinput aja 1935 sampai dengan 1954. Nah, di sini number of cross sections-nya itu diisi dengan berapa total perusahaan yang kita teliti gitu. Nah, di sini untuk data perusahaan yang diteliti yaitu ada IBM dan juga Good, terus juga ada lagi UO, dan yang terakhir yaitu US, di mana berarti di sini untuk perusahaan yang diteliti itu ada 4. Karena itu untuk si cross sections-nya itu kita isi dengan 4. Selanjutnya apabila sudah, bisa kita klik OK aja. Nah, di sini sudah muncul nih tabel work file berupa untitled, karena sebelumnya kita save work file-nya tuh nggak dinamain. Kalau semisal nanti teman-teman mau dinamain tuh bisa aja. Nah, di sini untuk dari 80 OBS ini berarti ada 80 data yang kita teliti, yaitu dari rentang tahun 1935 sampai dengan 1954 dikali dengan 4. Nah, di sini untuk C itu sendiri itu menyatakan konstanta yang berfungsi untuk menyimpan hasil estimasi parameter dari data yang akan dianalisis. Sedangkan untuk resid ini itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan residual atau sisaan dari analisis data yang dilakukan. Dan untuk work file ini kalau semisal sudah muncul kayak gini itu sudah siap untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang akan dianalisis. Sebelum kita mengimpor data, maka langkah selanjutnya kita bisa membuat template dulu nih untuk variabel penelitiannya. Caranya bisa kita klik object, new object, dan kita masukkan untuk type of object-nya tuh series, dan untuk untitled-nya ini bisa kita ganti namanya sesuai dengan nama variabel yang ingin kita gunakan. Nah, di sini untuk variabel pertama yaitu ada INV, yaitu investasi. Di sini kita klik OK.
Terus lanjut terus untuk variabel yang kedua dengan cara yang sama. Itu di sini ada HS atau harga saham. Boleh klik OK. Dan juga terakhir untuk variabel yang ketiga yaitu ada NAK atau nilai aktual kapital. Di sini bisa kita klik OK. Nah, baru deh setelahnya kita bisa impor data atau kita bisa kopas data yang sebelumnya kita siapkan di Excel dengan data yang ada di eViews. Cara kita open as group, dan setelahnya kalau misalnya udah muncul kayak gini, kita bisa copy aja nih. Bisa kita kopas aja data yang kita punya untuk kita input ke dalam eViews-nya. Di sini kita copy, lalu kita paste di eViews. Paste. Oke. Okay. Nah, setelahnya ini kan udah muncul nih data-datanya. Berarti untuk data-datanya itu sudah berhasil kita input ke dalam work file-nya. Baik, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita ingin menganalisis statistik deskriptif. Untuk yang pertama, kita menampilkan dulu nih deskripsi statistik dari datanya. Nah, untuk caranya, yang pertama kita bisa klik group statistik, dan juga klik deskriptif statistik individual samples. Nah, di sini itu sebetulnya kita bisa langsung melihat ketiganya atau ketiga variabel atau keseluruhan variabel yang kita teliti, atau bisa juga kita melihat satu-satu. Kalau misal mau lihat satu-satu, ini bisa dihapus aja nih untuk variabel yang lainnya. Tapi kalau misal kayak aku sekarang mau lihat langsung keseluruhan datanya, bisa langsung aja kita klik OK. Nah, di sini itu ditunjukkan data-data dari deskripsi statistik yang ada nih. Kayak semisal ternyata rata-rata dari harga saham tuh sekian, itu 138,78. Dari investasi itu sekian, NAK juga sekian. Nanti di sini itu sudah terlihat secara keseluruhan mengenai statistik dari deskripsi data yang ada. Nah, untuk memberi nama, kita bisa klik name, dan juga kita bisa sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalkan di sini aku mau namanya descriptive data. Underscore data. Setelahnya kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah terlampir nih untuk hasil data yang sudah kita peroleh. Selanjutnya, apabila kita ingin menampilkan grafik dari suatu variabel, maka langkah yang bisa kita lakukan yaitu kita klik graph, dan juga di sini untuk series listnya kita bisa sesuaikan dengan variabel yang ingin kita lihat nih. Misalkan di sini aku mau ngelihat satu variabel harga saham. Nah, di sini berarti untuk variabel lainnya kita bisa hapus aja. Bisa kita klik OK. Nah, di sini untuk spesifik type-nya yaitu line and symbol, karena aku mau ngelihat diagram garis. Yaitu bisa kita klik OK. Nah, di sini tergambar nih diagram garis dari variabel harga saham. Kalau misal kita mau namain, kita bisa klik name, dan juga bisa kita sesuaikan dengan nama yang kita inginkan. Misalkan di sini aku mau namainnya diagram underscore harga saham. Nah, di sini bisa klik OK aja. Nah, kalau semisal kita mau ubah nih tipe diagramnya dari diagram garis ini ke diagram batang, maka selanjutnya kita bisa klik options, dan untuk graph type-nya kita ubah menjadi bar. Selanjutnya kita klik OK. Nah, berikut ini tuh tergambar berupa diagram batang dari variabel harga saham. Nah, terus kalau misalnya kita berubah pikiran lagi nih, ternyata kita nggak mau ngelihat dari diagram batang, tapi kita mau lihat diagram area, maka kita bisa klik options, graph type-nya kita ubah menjadi area. Selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, di sini terlihat nih diagram area dari variabel harga saham. Nah, kalau semisal kita mau ngelihat diagram dari dua variabel tuh gimana? Caranya itu sama kayak tadi, itu kita klik graph, dan bedanya untuk variabel yang ada di sini itu kita sesuaikan dengan variabel yang ingin kita lihat. Misalkan di sini aku mau ngelihat dua variabel yaitu harga saham dan investasinya. Maka di sini untuk enakannya bisa dihapus saja. Selanjutnya kita klik OK.
Nah, di sini kalau semisal yang dilihat itu mau diagram garis, maka selanjutnya kita bisa langsung klik aja nih. Oke, karena ini udah sesuai line and symbol. Klik oke. Nah, di sini terlihat nih diagram garis dari variabel harga saham dan variabel investasi. Nah, tapi kalau semisal kita mau ubah nih, bukan diagram garis lagi, tapi mau melihat diagram area. Selanjutnya kita bisa klik options, terus template-nya dari graph chart-nya itu kita ubah jadi area, tapi di sini multiple series-nya kita klik. Nah, selanjutnya kita oke. Nah, di sini kelihatan nih diagram area dari variabel harga saham dan juga variabel investasi. Nah, semisal kita mau mengubah lagi nih dari yang sebelumnya diagram area jadi scatter plot, maka selanjutnya kita bisa klik options lagi dan juga graph type-nya kita pilih scatter. Nah, kita bisa kita klik oke. Nah, di sini tergambar nih dari scatter plot variabel harga saham dan juga variabel investasi. Oke, baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menganalisis korelasi. Nah, untuk analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel. Nah, untuk melihat pola hubungan antara dua variabel, itu digunakan korelasi bivariate. Nah, untuk lebih dari dua variabel digunakan korelasi multivariate, dan untuk parsial itu digunakan korelasi parsial, di mana Ifuse itu memberikan fasilitas pada kita untuk dapat menentukan nilai koefisien korelasi. Akan tetapi, koefisien korelasi yang disediakan itu hanya untuk korelasi bivariate atau antara dua variabel. Nah, di sini berhubung variabel kita tuh ada 3, mungkin nanti kita coba 2 kali, yaitu antara variabel X1 dengan Y-nya dan juga X2 dengan Y-nya. Nah, untuk langkahnya yaitu yang pertama untuk dapat melihat korelasi antara dua variabel, kita bisa terlebih dahulu uh, melihat scatter plot dari dua variabel tersebut yang sebelumnya sudah kita coba juga, yaitu kalau misalnya kita diulang, kita bisa klik graph, dan juga ini bisa kita sesuaikan dengan variabel yang ingin kita analisis, yaitu di sini mau variabel harga saham dan investasi. Klik OK. Dan untuk specific type-nya itu kita pilih scatter karena kita mau melihat scatter plot-nya. Nah, di sini tergambar nih hubungan antara dua variabel yaitu harga saham dan investasi. Nah, untuk selanjutnya itu untuk melihat besar koefisien korelasi, langkah-langkahnya pertama kita bisa klik group statistik dan correlations. Nah, di sini itu bisa dimasukkan lagi data sesuai dengan yang kita ingin analisis. Di sini aku mau analisis sama kayak scatter plot ini harga saham dan investasi. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai korelasi dari kedua variabel ini yaitu 0,582621, yang mana nilai ini tuh bernilai positif. Nah, koefisien korelasi yang memiliki tanda positif ini itu berarti bahwa semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula investasinya gitu. Nah, untuk selanjutnya, misalkan kita mau melihat variabel yang kedua yaitu dari variabel NAK kepada INV atau investasi. Di sini kita bisa klik sama kayak tadi, klik graph, dan juga di sini kita hapus yang variabel harga sahamnya, kita klik OK. Di sini juga untuk tipenya kita samain kayak tadi, kita lihat dulu scatter plotnya. Nah, di sini terlihat nih dari variabel INV dan NAK scatter plotnya. Nah, setelahnya, kalau misalnya kita ingin melihat koefisien korelasinya, itu kita bisa klik sama kayak tadi, klik grup statistik dan correlations. Nah, di sini kita hapus untuk variabel yang tidak ingin kita lihat, yaitu harga saham. Kita klik OK. Di sini kita klik OK, yes aja. Nah, di sini diketahui bahwa um, hubungan atau korelasi antara variabel investasi dan juga nilai aktual dari kapital
itu sebesar 0,314 yang mana di sini juga nilainya positif. Yang berarti semakin tingginya nilai aktual kapital suatu perusahaan, maka nilai investasinya juga akan semakin tinggi. Namun dikarenakan untuk angka ini tuh tidak terlalu mendekati angka 1, maka korelasinya tuh tidak terlalu kuat gitu. Tapi ya tetap positif. Nah, begitu untuk analisis korelasi. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan analisis regresi. Nah, analisis regresi ini itu digunakan sebagai alat untuk memperoleh suatu hubungan antara variabel. Caranya itu kita bisa klik quick, estimate equations, dan juga untuk kolom kosong yang ada di sini itu kita isi sesuai dengan urutan yaitu dari variabel Y ke C ke variabel X-nya. Nah, untuk variabel Y-nya kan itu kita investasi ya, maka kita bisa ketik INV, spasi koefisiennya atau C, spasi lagi variabel X-nya yaitu harga saham dan juga nilai aktual kapital. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita pasti ini untuk method dan sampelnya itu udah sesuai. Nah, karena di sini udah sesuai metode yang kita gunakan yaitu least square, maka bisa kita langsung klik OK aja. Nah, di sini itu terlihat mengenai hasil estimasi model regresi, yaitu seperti pada tabel yang ada di sini. Nah, di sini itu diketahui untuk R-square-nya sekian, di mana ini merupakan koefisien determinasi. Nah, terus untuk F statistik atau probabilitas F statistik ini merupakan hasil dari pengujian secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, di sini untuk tes statistik atau kolom probabilistiknya juga, ini untuk hasil dari pengujian parsialnya atau variabel secara mandiri atau sendiri-sendiri. Nah, dari tabel ini diketahui model regresi yang diperoleh itu kan umumnya bentuknya tuh Y sama dengan C ditambah X1 ditambah X2 dan seterusnya ya. Nah, di sini berarti uh, bisa kita rumuskan kalau semisal model regresi yang diperoleh yaitu kita tulis mana ya? Misalkan kita klik di Excel-nya aja, kita input di Excel. Di sini biar bisa tergambar dengan jelas mengenai persamaannya. Misalkan di sini aku panjangin aja deh. Di sini berarti untuk persamaannya yaitu Y sama dengan C-nya itu kan 764 ya. Di sini minus 764,161 ditambah dengan X1-nya yaitu 7,851 ditambah dengan X2-nya NAK yaitu 2,5401. Dan di sini X1, di sini X2. Nah, di sini diperoleh nih model regresinya yaitu ya sama dengan minus 764,161 ditambah 7,851 dari X1-nya dan ditambah juga dengan 2,540 dari X2-nya. Dimana Y ini itu merupakan investasi, terus ininya itu konstanta, X1-nya ini merupakan harga saham, dan X2-nya itu NAK atau nilai aktual kapitalnya. Nah, di sini itu karena sudah diperoleh nih nilai persamaannya, untuk selanjutnya itu kita bisa menginterpretasikan mengenai uji signifikansi dari model pengujian secara simultan, yaitu kita bisa melihat dari sini nih, F statistik dan probabilitas F statistik. Nah, di sini tuh kan diketahui bahwa nilai probabilitas F statistiknya itu kan 0,00 ya, yang mana 0,00 ini itu kurang dari 0,05. Nah, dikarenakan untuk nilai probabilitas F statistiknya ini di bawah 0,005 atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk adalah signifikan. Nah, selanjutnya, oke, mungkin kita resume aja kali ya di sini untuk secara simultan itu karena hasilnya 0,001 yang mana itu
kurang dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Nah, terus untuk yang parsialnya, yaitu kita bisa ngelihat dari kolom ini nih, tes statistik dan juga probabilitas dari tes statistiknya. Di mana untuk yang X1-nya atau harga saham ini diketahui bahwa probabilitasnya juga 0,0. Nih, jadi di sini kita secara parsialnya kita klik aja, kita klik aja. Untuk X1-nya itu sama dengan nilai probabilitasnya itu 0,00. Yang mana ini merupakan kurang dari 0,05. Di mana hal ini itu dapat disimpulkan bahwa X1 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau harga saham ini memiliki um, pengaruh yang signifikan terhadap variabel investasi gitu. Harga saham signifikan terhadap investasi. Dan juga untuk X2-nya, ini diketahui bahwa nilainya itu 0,13. Yang mana 0,13 ini itu ternyata kan lebih besar ya dibanding 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa dari nilai aktual kapital ini itu berpengaruh tidak signifikan terhadap investasi. Jadi, walaupun memang secara simultan atau secara bersamaan ini mereka tuh signifikan, ternyata waktu kita uji secara masing-masing atau secara parsial tuh nggak demikian, alias yang harga sahamnya aja nih yang memiliki hubungan yang signifikan, tapi ternyata nilai aktual sahamnya tuh tidak signifikan. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melihat koefisien determinasinya. Nah, di sini kan diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dari R square ini kan 0,35837. Atau kalau semisal kita buat persentasenya itu sekitar 35% ya. Nah, dikarenakan untuk persentasenya itu hanya 35%, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 atau variabel harga saham dan nilai aktual kapital ini mempengaruhi variabel Y yaitu investasi sebesar 35%, yang mana ternyata 75% itu dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak termasuk dalam model atau variabel yang kita analisis saat ini. Nah, untuk interpretasi dari model yang dihasilkan yang sebelumnya kita sudah catatnya di sini, yaitu Y sama dengan minus 764,161 ditambah 7,851 ditambah 2,540 itu dapat diketahui atau dapat diinterpretasikan bahwa untuk setiap kenaikan satu satuan dari variabel X1 atau variabel harga saham itu akan menaikkan variabel Y atau investasi itu sebesar 7,851. Dan untuk kenaikan satu satuan dari variabel X2 atau nilai aktual kapital, itu akan menaikkan variabel Y atau nilai investasi sebesar 2,540. Demikian. Baik, mungkin itu saja untuk yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah analisis data menggunakan aplikasi eViews. Dari mulai yang tadi yang pertama yaitu membuat work file, mengimpor data, terus dilanjutkan dengan analisis statistik deskriptif, terus juga udah analisis korelasi, sampai yang terakhir analisis regresi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila sekiranya terdapat kesalahan baik dari segi perkataan atau mungkin pengerjaan. Untuk selanjutnya saya tutup untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menyimak video ini.